akan Tuhan. Mujizat-Mu ada atas hidup kami. Haleluya. Syukur Yesus. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Kau mati bagiku Tuhan. Syukur. Terpujilah ya Yesus telah mati bagiku. Amin. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Amin. Beri damai di dalam jiwaku. Sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini lagi. Dia Yesus telah mati bagiku ya Tuhan. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Amin. Beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Ya, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat
hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Haleluya Tuhan, amin. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Haleluya, Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih, kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia hidup ada hari esok, amin. Haleluya. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih semangat lagi buat Tuhan, haleluya. Amin. Katakan, anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Dia menyucikan, bahkan mati, tebus dosa kita, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Boleh lambai-lambaikan tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Dia juru selamat, juru selamatku. Kau Rajaku, amin. Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, tebus dosaku, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ya Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, ya Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja kita. Haleluya, katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Amin. Glory, haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Siap-siap serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Amin. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, merasa bahagia.
Bila kita menyembah Dia ya Tuhan, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, amin. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mau untuk lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Amin, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Allah bangkit. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah menang atas maut. Terpujilah namamu Yesus. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, amin. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi kita nyanyikan pujian ini, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ya Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Ya Tuhan, musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Sebab Tuhan adalah pelita hidup kita. Bahkan saat melewati lembah kelam pun,
Tuhan menjadi sandaran kita. Dia menjadi pelita kita. Dialah penerang. Dialah cahaya dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih. Kasih-Nya begitu besar atas kita. Haleluya. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan bila malamku gelap tak berbintang, hanya Engkaulah pelitaku, menerangi jalanku. Walau ku terjatuh, walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun tetap Kau memandangku berharga di mata-Mu. Mari kita sembah Dia. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia. Darah anak domba, amin, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia. Darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Ya Tuhan, dan bila malamku gelap tak berbintang, gelap tak berbintang, hanya Engkaulah pelitaku, menerangi jalanku. Walau ku terjatuh, walau ku terjatuh, ya Tuhan, hilang dan tersesat, namun salib-Mu memanggilku kembali kepadamu. Dan sekarang jiwa kami menyembah Tuhan. Maka jiwaku menyembah, amin, Kau penebus mulia. Darah anak domba, darah anak domba, kudus dan perkasa. Dan jiwa kami menyembah, maka jiwaku menyembah, amin, Kau penebus mulia. Darah yang tercurah, darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Saya undang untuk sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan bila
malamku, gelap tak berbintang, gelap tak berindah. ya Tuhan, hanya Engkaulah pelitaku, menerangi jalanku. Walau ku terjatuh, walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, hilang dan tersesat, namun tetap Kau memandang kami, namun tetap Kau memandangku, berharga di mata-Mu. Jiwa kami menyembah Tuhan, maka jiwaku menyembah. Kau penebus, Kau penebus mulia, darah anak domba, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah. Kau penebus, Kau penebus mulia, darah yang tercurah, darah yang tercurah, bukti kasih terpegang, jadikanku berharga. Maka jiwaku menyembah-Mu Tuhan, Kau menebus mulia. Amin. Darah anak domba, kudus dan perkasa. Kami percaya Tuhan, maka jiwaku menyembah. Kau penebus mulia, Kau penebus mulia. Amin. Yesus, darah yang tercurah, darah yang tercurah, bukti kasih terpegang, jadikanku berharga, jadikanku berharga. Darah-Mu tercurah di Kalvari Tuhan. Terima kasih Kau menebus kami, terima kasih Tuhan mengasihi kami, terima kasih Kau mencintai kami Tuhan. Haleluya Yesus, Kau selalu ada bersama kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami aman di dalam hadirat-Mu, kami aman dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan baik-baik saja, sebab Tuhan yang menjadi jaminan hidup kami, Tuhan yang menjadi penolong kami, Tuhan yang menjadi pelita hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang telah bangkit atas maut dan Allah yang menang atas maut. Haleluya Yesus Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Maka jiwaku menyembah. Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku
bukti kasih termegah, jadikanku berharga, jadikanku berharga, amin, jadikanku berharga, Amin. Haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan yang kusembah, Ika para lanayamu, syukur. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena hari ini kita merayakan hari kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan terus bekerja di dalam hati dan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Amin. Dari mana saya tahu? Dari saudara datang ke rumah Tuhan. Pasti karena saudara mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada sore hari ini kita akan belajar untuk menanamkan di dalam hati kita, yaitu kemenangan Tuhan. Dia tidak mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu mengubah segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara berdiri sekali lagi. Mari kita ucapkan ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan saja dicatat di dalam Alkitab, tetapi di dalam buku-buku sejarah bangsa-bangsa juga sejarah ini dicatat. Saudaraku sekalian, maka baik jika kita membaca lebih dulu firman Tuhan, catatan tentang kebangkitan Tuhan. Mari kita membuka dari Injil Matius pasal 28, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membaca bergantian
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Amin. Inilah catatan yang akurat tentang kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, karya Tuhan yang ajaib adalah Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia lahir dari perawan Maria yang dibuai oleh Roh Kudus, yang kita suka rayakan dalam perayaan Natal. Saudara-saudara, dia hidup 30 tahun dan kemudian dia melakukan pelayanan dan sampai dia mati sebagai puncak dari karya terbesarnya. Bukan mati untuk dirinya sendiri, tetapi mati untuk orang-orang yang dicintainya, yaitu termasuk saudara dan saya. Kita yang tidak layak dicintai, tetapi Tuhan mencintai kita. Ya, saudaraku sekalian, dan dia tidak mati saja, tetapi dia menang, dia bangkit. Saudaraku sekalian, dan inilah catatan yang akurat kita baca tentang kebangkitan Tuhan. Di luar sana ada banyak buku-buku yang berusaha untuk membatalkan peristiwa ini. Ya, mereka menipu dan kemudian mencatat yang sebaliknya. Saudaraku sekalian, tetapi itu tidak membatalkan bahwa Yesus memang pernah datang ke dalam dunia ini. Allah menjadi manusia, mati dan bangkit. Dan kita merayakannya hari ini. Saudaraku sekalian, namun apa kaitannya dengan kita? Ketika Tuhan datang, mati dan bangkit, apakah ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita? Jelas. Ini yang harus saudara mengerti. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya mengerti. Amin. Tetapi kita mulai menanamkan di dalam diri kita tentang kemenangan itu.
yang memang diberikan untuk kita supaya membawa perubahan dalam hidup kita. Karena itu saya memberi judul khotbah di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah mentalitas kebangkitan. Saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu ada sejarah yang dicatat, ada peristiwa yang mengubah dunia ini, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, dia bukan nabi, dia Tuhan yang datang untuk menebus umatnya. Saudaraku sekalian, perubahan apa yang terjadi? Saudara-saudara, adalah kebangkitan Kristus mengakhiri dominasi kuasa-kuasa jahat di dalam dunia ini. Manusia beribu-ribu tahun dikuasai oleh roh kegelapan, dikuasai oleh roh jahat, setan-setan dan iblis. Sehingga manusia tidak berdaya. Kita dibuat jauh dari Tuhan. Kita dibuat sakit, kita dibuat sedih, kita dibuat hidup dalam pergumulan. Kita diberi arah hidup yang keliru, yaitu menuju kepada kebinasaan. Kita diberi kesenangan-kesenangan yang memabukkan. Kita diberi iming-iming yang membuat kita tersesat. Dan manusia tidak berdaya untuk melawan itu. Namun 2000 tahun yang lalu Tuhan datang dan kebangkitannya merebut kembali dominasi iblis atas hidup manusia. Sehingga jika saudara dan saya mengerti bagaimana menjalaninya, percaya kepada kuasa kebangkitan itu, maka saudara dan saya tidak lagi hidup dalam dominasi si jahat. Saudara dan saya dapat mengalami hidup yang baru, yaitu dengan datangnya pemerintahan kerajaan Allah. Amin. Saudaraku sekalian, namun dengar baik-baik kalimat ini. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi saudara dan saya harus percaya. Percaya itu tidak hanya berkata, aku percaya Tuhan. Tetapi percaya itu harus menjadi satu mentalitas baru bagi kita. Mentalitas itu adalah aktivitas batiniah tentang pandangan yang baru, pikiran yang baru, perasaan yang baru. Saudara dan saya harus memiliki kesadaran yang baru bahwa kita tidak lagi ada dalam kekalahan. Kita tidak lagi ada dalam penguasaan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi sekarang kita ada dalam pemerintahan kerajaan Allah. Sampai saudara punya mentalitas kebangkitan, disitulah letak kemenangan saudara. Mari kita baca dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Kita baca lagi bergantian. Roma pasal 6 mulai ayat yang pertama. Jika demikian,
apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan pemahaman baru, hidup dengan mentalitas baru, hidup dengan kesadaran baru tentang kemenangan Tuhan, yaitu mentalitas kebangkitan. Amin. Apa sih yang berbeda sebelum kebangkitan Kristus dan sesudah kebangkitan Kristus? Tadi saya sudah katakan kepada saudara, perbedaannya ada pada kita tunduk kepada siapa. Sebelum kebangkitan Tuhan, kita tunduk kepada pemerintah-pemerintah di udara. Kita hidup dalam dosa, kita dicelakakan, dan kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi setelah kebangkitan, semuanya berubah 180 derajat. Tuhan mengalahkan iblis, dan yang terjadi adalah pemerintahan kerajaan Allah datang ke dunia ini. Dan barang siapa yang mau berbalik dari dosa, percaya kepada Tuhan, maka sekarang dia akan mengalami satu kehidupan yang berkemenangan. Namun ini terjadi di dalam roh. Katakan, terjadi di dalam roh. Alam lahiriah kita tidak bisa tahu, tidak bisa melihat. Namun kita diberitahu oleh roh
kita diberitahu oleh perkataan yang hidup, yaitu firman Allah. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana membangun mentalitas kebangkitan itu? Yang pertama adalah tanamkan hukum kebangkitan itu. Ini cara bekerjanya. Seperti tadi saya katakan, tidak terjadi dengan otomatis. Namun saudara dan saya harus menanamkan mentalitas yang baru, yaitu mentalitas kebangkitan. Kita punya kesadaran yang baru. Jadi tanamkan. Apa yang ditanam? Pikiran firman yang ditanam. Pikiran tentang kejadian kebangkitan Kristus. Tanam sampai menjadi satu kesadaran yang baru. Saudara-saudara, apa? Dominasi iblis telah berakhir. Ketika hidup manusia didominasi iblis, saudara dan saya hidup tanpa pengharapan. Saudara dan saya hidup menuju kepada kebinasaan. Namun sekarang ada jalan yang baru. Ya, karena Tuhan sudah mengalahkan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Jika ada orang yang percaya kepada Yesus, yaitu saudara-saudara dan saya, saudara harus berjalan dalam kehidupan yang berbeda dengan yang dulu. Tanamkan di dalam pikiranmu, aku sekarang tidak lagi menuju kepada kebinasaan. Aku sekarang tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Iblis sudah tidak berkuasa lagi atas hidupku. Dia sudah dikalahkan oleh Kristus dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Sekarang aku akan jalan dengan jalan yang baru. Saudaraku sekalian, jangan cuma didengarkan di gereja saja, tapi saudara harus haus. Saudara harus mempunyai satu kegiatan untuk mengerjakan, menanamkan, buktikan. Pertama kali saya mendengar pemerintah Jokowi membangun infrastruktur jalan tol. Saya bukan hanya mau dengar dari media, saya bukan hanya mau mendengar saja tetapi tidak melihatnya sendiri. Ketika saya mulai masuk di jalan tol, saya betul-betul takjub. Oh, ini memang benar-benar ada. Saya itu tukang jalan. Jadi kalau ada jalan yang lancar, itu sungguh sangat luar biasa. Ketika saya bisa masuk tol dan kemudian dari Solo bisa menuju Surabaya hanya dalam waktu 3 jam, ya, dengan mobil 1500 cc, hanya dalam waktu 5-6 jam bisa sampai Jakarta. Wow, ini bukan mimpi, ini bukan cuma visi, ini bukan cuma katanya, tetapi ini fakta.
menjadikan satu kesadaran baru. Haleluya. Tanamkan hukum kebangkitan. Alami, praktekkan bahwa saudara sudah bisa menang atas dosa. Saudara sudah bisa menang atas setan-setan dan roh jahat. Ini kejadian luar biasa. Saudara harus mengalami. Kalau tidak, saudara hanya akan mengalami hidup yang naik turun, naik turun. Orang dunia sedih, saudara juga sedih. Orang dunia kalah, saudara juga kalah. Orang dunia stres, saudara juga stres. Orang dunia miskin, saudara juga ikut miskin. Orang dunia berpikir negatif, saudara juga berpikir negatif. Jadi apa gunanya Paskah? Apa gunanya kita merayakannya setiap tahun? Tidak ada gunanya. Saudara harus mengalami rema pada sore hari ini. Amin. Caranya, bangun mentalitas kebangkitan. Yaitu dengan menanamkan kesadaran baru. Di Afrika, saudara-saudara, ada satu suku. Dan pada suatu hari ada seorang antropolog profesor, dia datang ke sana untuk mempelajari kehidupan mereka. Dia ketemu dengan 3 anak kecil-kecil dan kemudian dia ngobrol dan profesor ini ingin membuat satu peristiwa sukacita. Dia beli buah sekeranjang, bermacam-macam buah, dan kemudian dia berkata kepada anak-anak itu, anak-anak, lihat, di sana saya taruh buah. Kelihatan? Iya. Sekarang bertiga, lari. Siapa yang paling cepat, dia akan dapat buah itu. Siap? Anak-anak bilang, siap. Dia menghitung, 1, 2, 3. Anak itu tidak lari saling mendahului temannya, tetapi mereka saling bergandengan tangan menuju kepada buah itu. Saudara-saudara, profesor ini heran, kalian ini gimana? Saya suruh lari, kalian punya kesempatan untuk dapat buah itu. Mereka jawab, Ubuntu. Ayo, belajar bahasa Afrika, saudara-saudara. Ubuntu, ngomong. Yang kenceng dong. Ubuntu. Profesor itu bingung. Apa kui? Gitu. Kemudian mereka bilang, bagaimana mungkin saya bisa senang mendapatkan buah itu sementara teman-teman saya tidak mendapatkan. Oh, itu artinya Ubuntu. Iya, saya ada karena mereka. Mereka suku itu punya kesadaran akan kebersamaan. Berbeda dengan kita di sini. Bagaimana kesadaran itu bisa kita praktekkan di sini? Mustahil. Karena kita tidak pernah dari kecil diajari begitu. Di sekolah kita juga tidak diajari begitu. Kalau makan aja cepet-cepetan, ambil yang banyak, yang enak-enak duluan. Tentang yang belakang enggak kebagian, emang gua pikirin. Kalau mau
Ubuntu. Kita harus bangun budaya baru. Amin. Sama dengan ini. Dalam dunia roh ada hukum yang baru yang sudah terjadi. Kalau saudara punya kesadaran ini, saudara bisa hardik setan dan setan pergi. Setan yang berbicara di dalam pikiranmu, engkau bisa hardik. Dan pikiran itu tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Saudaraku sekalian, engkau tidak harus hidup diperhamba, karena engkau bisa melawan. Dan setan tidak akan berdaya apa-apa. Saudaraku sekalian, setan hanya akan menipu, menakut-nakuti, tetapi dia tidak lagi punya kuasa. Itu kebenarannya. Kalau saudara tidak percaya, nah ini makanannya setan. Saudara akan dibuat putus asa, dibuat susah, dibuat menangis, dibuat stres, dibuat dalam pergumulan, dan saudara terima saja. Dan setan berkata, ini takdirmu, ini nasibmu. Dan saudara bilang, ya Tuhan, kenapa engkau menjadikan aku begini? Iblis ketawa. Berhasil. Bisa membuat manusia memandang Tuhan itu jahat. Saudaraku sekalian, tapi bagi saudara yang percaya, tanamkan hukum yang baru. Ya, saudaraku sekalian, saudara sudah punya kuasa. Lakukan, pakai. Amin. Tanamkan hukum kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kutukmu sudah diganti berkat. Engkau tidak lagi mewarisi warisan-warisan buruk, warisan-warisan jahat dari leluhurmu. Nenek moyang kita hidupnya penuh dengan sakit penyakit, saudara tidak lagi. Tapi itu tidak otomatis. Saudara mesti tanamkan hukum ini dalam pikiranmu. Bahwa hidupmu sekarang ada dalam pemerintahan yang baru. Yaitu kerajaan Allah. Memang belum dinyatakan secara 100%, tapi sudah bekerja. Katakan sudah bekerja. Ketika engkau mengatakan, hidupku diberkati oleh Tuhan, itu terjadi atas engkau. Amin. Saudaraku sekalian, saudara tidak harus hidup dalam perhambaan dosa. Saudara harus tanamkan hukum kerajaan Allah, bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat untuk dosa. Apakah kita akan hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak. Karena kita sudah mati bagi dosa. Tidak ada lagi pikiran negatif, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi pergumulan. Oh ya? Iya. Tanamkan dalam pikiranmu. Tuhan akan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Masalah akan datang. Orang menyakiti kita akan datang. Tetapi semuanya itu tidak membuat masalah dalam hidupmu.
karena engkau punya hukum yang baru. Amin. Tanamkan, tidak gampang. Maka Rasul Paulus berkata, kerjakan dengan giat. Berjuanglah, kata Petrus. Tanamkan. Saudaraku sekalian, bahwa ada satu kehidupan baru yang lebih baik. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jika engkau sudah dibaptis di dalam Yesus, artinya engkau sudah mati bagi dosa. Dan ketika engkau bangkit bersama-sama dengan Kristus dalam satu hidup yang baru, yaitu di dalam kekudusan. Amin. Kalau ini tertanam di dalam pikiran kita, maka saudara tidak akan mau berpikir dosa. Saudara akan ingin berpikir kudus. Kalau ini sudah tertanam di dalam pikiran saudara, jika ada buah-buah dosa yang mulai keluar dari hidup kita, saudara akan segera menyadari, ada apa ini? Kenapa saya putus asa? Kenapa saya susah? Oh, harus ada tanaman yang dicabut. Halo? Cabut. Aku tidak mau kompromi dengan kedengkian. Aku tidak mau kompromi dengan iri hati. Cabut. Cabut. Aku tidak mau kompromi dengan pikiran negatif. Cabut. Sebab hidupku baru. Aku telah diadopsi oleh Kristus dan aku mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aku diberi pikiran Kristus. Aku diberi kekuatan Kristus. Aku diberi kemenangan Kristus. Amin. Ada satu hukum yang baru yang saudara harus sadari. Saudara-saudara, siapa yang tahu gereja kita ini alamatnya di mana? Kamu ke gereja mana? GSJ Haleluya, alamatnya di mana? Apa ya? Jangan sampai. Ini Jalan Lejen Suprapto nomor 4. Dulu namanya Ngampilan. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang jalannya satu arah. Tidak boleh ke utara. Ya? Saudaraku sekalian, kalau ke utara berarti melanggar. Ini hukum. Saudara harus sadar ini. Dan ada satu lagi yang saya ingin kasih tahu kepada saudara. Ketika saudara ke selatan, saudara akan ketemu dengan perempatan. Traffic light. Dan dengar baik-baik. Ada perubahan. Di traffic light itu ada CCTV. Indonesia menuju negara modern. Sekarang sudah diberlakukan tilang elektronik. Kalau saudara melanggar, akan difoto dan surat denda akan datang ke rumahmu. Jadi yang naik motor pakailah helm, pakailah masker. Ini hukum yang baru. Ini harus menjadi satu kesadaran yang baru. Jangan langgar marka jalan. Jangan langgar traffic light. Patuhi. Engkau akan aman. Hidup kudus, engkau akan aman. Jangan bermain-main dengan dosa.
sebab kita sudah mati. Ini hukum yang baru. Saudara-saudara, dulu kita ditipu. Kalau tidak melakukan dosa itu seperti kita dibatasi, kita dikekang. Tidak, justru dimerdekakan. Dosa itu memperhamba, dosa itu yang mengekang. Iblis yang membolak-balik kata-kata. Sekarang saudara harus punya kesadaran yang kuat. Dengan adanya Roh Kudus di dalam hati yang berbicara kepada kita tentang hukum. Dan saudara akan dimerdekakan. Amin. Karena itu yang ketiga, tanamkan hukum hidup berkemenangan. Saudara tidak boleh lagi sekarang ini berpikir, aku kok miskin ya. Engkau akan diberkati. Amin. Masalahku kok tidak selesai-selesai ya. Tidak. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Katakan kepada Roh Kudus, buat aku mengerti Tuhan. Saudara kalau ketemu orang, kok sekarang jarang ketemu orang baik ya, semua menjengkelkan. Tidak. Saudara harus ganti dengan pikiran berkemenangan. Saudara harus berpikir bahwa Tuhan mencintai semua orang. Jadi saya juga harus mencintai mereka semua. Hidupmu akan baik-baik saja, hidupmu akan berkemenangan. Saudara jangan berkata, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, kasihan hidupku ya, terbatas. Tidak. Pikiran itu buang jauh-jauh. Ganti dengan hukum yang baru, yaitu hukum yang berkemenangan. Amin. Aku diberi kuasa. Seberat apapun masalahku, Tuhan adalah penolongku. Serumit apapun pergumulanku, Tuhan akan melepaskan aku dari segala sesuatu. Ini harus dibangun dengan satu keyakinan. Dan kalau saudara sudah mengalami dalam praktek, saudara akan berkata, ternyata segampang ini ya. Ternyata sederhana sekali. Aku selama ini diputar-putar oleh iblis. Pikiranku cuma disuruh muter. Aku cuma dibuat seperti yoyo, naik turun. Ternyata tidak ada gunanya. Aku bekerja keras, mengejar sukses, mengejar uang, mengejar pangkat. Ternyata kalau Tuhan mau, itu gampang saja. Aku sudah terlanjur lelah, aku sudah ngos-ngosan. Saya pikir semua akan bubrah. Tetapi ternyata dengan hidup baru, dengan manusia roh, semua sederhana. Jalani, tanamkan. Amin. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Kalau kita membangun mentalitas kebangkitan. Ini bukan kata orang. Ini adalah fakta di dalam dunia roh. Bahwa Tuhan
sudah mengalahkan dominasi kuasa penguasa di udara. Ini adalah fakta di dalam dunia roh, bahwa pemerintahan kerajaan Allah itu hadir dan kuasanya dapat dinyatakan. Alami. Ini kabar baik, bukan hanya baik, ini kabar yang besar. Ini kabar yang mengubahkan. Saudara akan hidup dengan luar biasa. Tuhan akan mengubah air matamu menjadi tari-tarian. Tuhan akan mengubah kesedihanmu menjadi sukacita yang besar. Tuhan akan mengubah hidupmu yang lelah, yang berat menjadi ringan dan berkemenangan. Semuanya ada di sini. Saudaraku sekalian, tanamkan. Pikirkan berulang-ulang, bicarakan, tanyakan. Jangan pasif. Aktif, berkobar-kobar. Karena itulah cara menanam. Saudaraku sekalian, ini adalah hukum yang baru. Hukum hidup baru. Hukum keselamatan. Hukum surgawi. Beda dengan kebinasaan, dengan dosa, dengan daging. Alkitab berkata itu sangat bertentangan. Makanya perlu ditanam. Kalau enggak mau tiap hari dapat kiriman surat tilang, saudara harus sadar akan hukum yang baru. Apa? Di Ngampilan Ngabean ada CCTV. Nanti akan ada lagi di perempatan-perempatan yang lain. Sadari itu. Sadari sudah ada pemerintahan yang baru, kerajaan Allah. Yesus rajanya yang selalu mengasihi kita dan memberkati kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Kuratakana masikaya. Haleluya, haleluya. Apakah saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Jika saudara mengerti, adakah Roh Kudus berbicara kepada saudara? Dan dia mendorong saudara untuk merindukan, aku mau Tuhan, angkatlah tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, Tuhan sinarilah, terangilah jemaat-Mu Tuhan, agar mereka dapat melihat terang kerajaan-Mu, agar mereka tidak lagi tertipu, agar mereka tidak lagi hidup dengan kebohongan dunia, dengan kebohongan dosa, dengan kebohongan iblis. Di dalam nama Yesus, semuanya itu aku patahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Dan tercurah atasmu saudaraku sekalian, firman yang hidup, kuasa kebangkitan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidupmu. Biarlah engkau menanamkan kesadaran yang baru, yang mengubahkan, yang membangkitkan bagi hidup kalian semua. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, hati yang haus, hati yang lapar, kerinduan untuk mengalami hidup di dalam pemerintahan kerajaan terjadi atas hidupmu. Hati yang haus akan firman, hati yang haus akan hadirat Tuhan mulai bekerja di dalam hidupmu. Hati yang keras aku patahkan di dalam nama Yesus, dihancurkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan, diganti dengan hati yang baru, diganti dengan hati yang lembut. Terjadilah atasmu
Engkau tidak lagi hidup dalam kebinasaan, engkau tidak lagi hidup dalam kutuk, engkau hidup mewarisi Kristus dalam hidupmu, yaitu surga, yaitu kerajaan Allah. Kau mewarisi berkat Abraham, Ishak dan Yakub, terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini ya Tuhan, terjadi perubahan ukuran, terjadi perubahan kewajaran di dalam hidup kami. Kami tidak lagi mengatakan wajar jika hidup kami dalam pergumulan, tetapi sekarang kami berubah, wajar jika kami hidup berkemenangan. Masalah boleh datang, kebutuhan boleh datang, tetapi Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terjadilah atas engkau demi nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. Kita nyanyikan pujian tadi, kurnya saja. Haleluya. Jiwaku, aku menyembah, Kau menebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa, maka jiwaku menyembah, Kau menebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih dan megah, jadikanku berharga. Terima kasih Tuhan, kami yang dulu harusnya binasa, tetapi Tuhan menebus kami dengan harga yang mahal. Sekarang hidup kami baru, hidup kami tidak sama lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan kesehatan ilahi. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan memberi umur panjang kepada jemaat Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami sekalian. Tuhan memberi hati yang haus dan lapar, roh yang berkobar-kobar kepada kami. Yang sekolah, yang kuliah Tuhan memberkati. Usaha pekerjaan, anak-anak-Mu Kau memberkati Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik, tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati. Persembahan syukur-Mu, persembahan persepuluhan-Mu, persembahan misi-Mu, persembahan khusus-Mu, Tuhan memberkati. Engkau dijadikan berkelimpahan di dalamnya. Demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.